Tuhan pergi sekolah minggu. Tahu toh? Oke, kalau begitu semuanya bangkit berdiri. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Sekarang tantangan yang paling berat yang kita hadapi di usia yang ke-19 tahun, yaitu tantangan kita sekolah minggu yang paling berat di tahun 2020 ini, yaitu ketika corona datang, ketika virus corona tiba di Biak. Dia membuat semua pelayanan kita yang dampaknya juga kena ke sekolah minggu. Sejak tanggal 29 Maret yang lalu, kita sudah tidak ketemu teman-teman yang lain. Kita sudah tidak pergi sekolah minggu lagi di gereja. Kita sudah tidak pergi ibadah tunas. Kita tidak lagi ibadah remaja rayon. Kita tidak ada ibadah remaja tingkat. Camping pasca kita batalkan. Semuanya karena apa? Karena virus corona. Tapi tidak apa-apa. Justru disitulah kita orang semua ditantang. Kalau Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka hari ini kita semua dapat perintah dari Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang. Tapi jadi pertanyaan sekarang kita semua, bagaimana kita mau mengabarkan Injil? Toh, kalau sekolah minggu saja kita sudah tidak pergi sekolah minggu. Kita sudah tidak pergi ibadah tunas. Kita tidak bisa bermain dengan teman-teman. Kita tidak bisa kumpul-kumpul. Terus apa yang harus kita lakukan? Ternyata walaupun dalam situasi kondisi kita lagi mengalami virus corona yang membatasi kita tidak bisa ke sana kemari, sekolah minggu tidak bisa, ibadah sama-sama tidak bisa, bermain sama-sama, sekolah juga tidak bisa. Tapi kita bisa lakukan itu. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan tetap bersekutu seperti ini. Walaupun kita sendiri, tetap bersekutu. Jangan tunggu harus banyak orang baru kita ibadah. Mau 3 orang, mau 2 orang, mau hanya Lia dengan Christian saja, Lia dengan Valen saja, tidak apa-apa. Valen pimpin ibadah kali ini, besok nanti berikut Lia lagi pimpin ibadah. Tidak perlu cerita firman. Berdoa, baca Alkitab, selesai. Ismon dengan Gaby sendiri di rumah, sembahyang sendiri. Miles dengan Elma sama Aniel, Ica sendiri. Cali dengan Elizabeth sama Rahasia, Cali pimpin. Mungkin Cali berdoa, Rahasia baca Alkitab, selesai. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab tiap waktu. Kalau kita punya kelebihan berkat, kita juga bisa bagi buat orang lain. Itu cara penginjilan. Bukan hanya berdiri baca Alkitab, berdoa, itu tidak. Siapa punya berkat lebih, dia bisa kasih buat orang lain. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang kasih kita? Ya, kalau misalnya ada dapat di Elma di sini dapat roti ada 3. Oh, berarti Ismon, kau dapat 1. Itu sudah namanya kita berbagi berkat. Dia tidak perlu tunggu harus, saya nanti dapat
roti alus 10 dulu baru saya bagi, tidak perlu. Dapat roti 2, bagi 1 buat orang lain, itu kita sudah bagi berkah. Ada uang 2.000, oh sama beli Frenta. Oh, pas di situ Yeriko ada berdiri. Oh iya, saya jus jeruk 1. Yeriko, kau dapat apa? Ada 1.000 di situ, kembalian. Itu namanya bagi berkah. Tuh. Ada uang 1.000. Tuh. Tete mau makan pinang. Wah, beri pinang 1.000, gua kasih tete. Itu kita sudah bagi berkah. Jadi tidak harus tunggu, nanti saya kerja, saya punya uang banyak, saya dapat banyak, baru saya bagi. Oh tidak. Tuhan bilang, berikanlah apa yang ada padamu. Apa yang ada sekarang saja. Jadi tidak usah harus tunggu banyak. Kalian lihat, nenek duduk sendiri. Aduh, nenek belum minum teh. Kalian tanpa diperintah lagi. Ke belakang putar teh, bawa kasih nenek. Itu kita sudah melakukan penginjilan. Artinya kita membuat perbuatan yang baik. Karena Injil itu kabar baik. Jadi perbuatan yang baik. Oh, ini meja kotor sekali. Piring tahambur. Elizabeth lihat, angkat ke belakang, cuci. Itu namanya kita melakukan penginjilan. Aduh, kertas tahambur di bawah ini. Bapak ini kerja tapi tidak menyimpan. Saya bantu menyimpan. Taruh di meja. Bapak pulang bilang, tempat bisnis saya bikin Elma. Itu namanya penginjilan. Jadi semua perbuatan yang baik itu adalah penginjilan kita. Jadi tidak selamanya harus khotbah di gereja, naik mimbar, berdiri kayak Bapak sekarang. Tapi melalui tindakan kita yang baik, itu kita juga sudah mulai menginjil orang lain. Jadi ketika orang lihat, wah Elma ini dia selalu rajin melakukan tanpa disuruh perintah. Akhirnya apa? Orang melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Dan terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya sudah, oke. Dalam hitungan ketiga tiup lilinnya. Kita hitung. Karena 19 tahun, kita hitung dari belakang. Mulai hitung mundur. Ya, kita hitung dari 19 sampai 1. 1, 2, 3. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah tiup lilinnya, sudah happy birthday, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan
pemenang lomba masak nasi goreng. Juara 1 diraih oleh peserta dari Ruth Yenures, yaitu adik Oke, duduk dulu. Nah, kita sudah tiup lilin, nanti potong kuenya menyusul. Untuk semuanya ternyata Bapak tanya begini. Nasi goreng semua enak. Semuanya hias. Tomat di kulkas habis. Karena tomat di kulkas habis, maka semuanya dikasih juara.